Manajemen dalam keadaan darurat outline-nya adalah mitigasi, siaga, respon dan pemulihan, administrasi, penampungan, distribusi dan logistik, kemudian koordinasi dan kerjasama. Untuk administrasi biasa dilihat formulir pelaporan awal kejadian krisis kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ini isinya ada nama dinkes, jenis bencana, waktu, deskripsi, lokasi, kemudian jumlah korban, kemudian fasilitas umum yang ada, kemudian kondisi fasilitas kesehatan, kemudian kajian risiko krisis kesehatan provinsi, umum, karakteristik wilayah, ancaman bencana atau hazard. Ini ada contoh penampungan muncul dalam kondisi spesifik dan bertempat tinggal dalam berbagai cara, sering berada di area yang tidak berpenghuni untuk menyelamatkan atau mengamankan penderita dengan menjauhkan dari bencana yang dianggap berbahaya ke tempat yang lebih aman. Persyaratan penampungan yaitu penentuan lokasi. Kemudian penampungan harus dapat meliputi kebutuhan ruangan. Ini contoh ruangannya, ada posko komando, pos pelayanan komunikasi, pos dapur umum, ini sanitasi, human dan komunikasi, relief dan distribusi, asesmen, pencarian dan evakuasi, dan posko lainnya. Kemudian lokasi itu jauh dari daerah rawan bencana, hak penggunaan lahan, memiliki keabsahan yang jelas, memiliki akses jalan yang mudah, dekat dengan sumber air, dekat dengan sarana pelayanan sosial. Ini sama seperti tadi persyaratan penampungan. Jenis penampungan, perencanaan penampungan, waktu yang diperlukan untuk menuju ke daerah rawan bencana dan lokasi penampungan. Tempat penampungan sementara dapat menampung berbagai pengungsi. Beberapa bangunan yang dapat dipakai dan di mana bangunan itu dapat dipakai untuk menampung pengungsi, personil yang dibutuhkan, peralatan yang dibutuhkan. Pelaksanaan penampungan, ini lahan, ruang tenda, jumlah jiwa, kemudian jarak ke sumber air, jarak ke MCK, jarak ke sumber air, kemudian jarak antara dua shelter tenda minimal 2 meter. Kemudian distribusi obat-obatan, distribusi makanan. Alur permintaan distribusi obat dan perbekalan dari Depkes, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Puskesmas, RSUD, yang ke swasta, yang ke TNI Polri. Kemudian baru ke posko kesehatan Pustu. Logistik. Fungsi manajemen logistik adalah situasi bencana untuk memastikan kesediaan alat dan bahan untuk mendukung pelaksanaan respon gizi sampai ke lokasi bencana. Logistik dan perlengkapan, obat, alat medis yang habis pakai, bahan medis yang habis pakai, peralatan bahan kesehatan lingkungan berupa penjernih air, makanan tambahan berupa PMT, PMT ibu hamil dan PMT anak sekolah, sarana dan prasarana berupa tenda, posko kesehatan, perahu karet, rompi petugas dan lain-lain. Perencanaan kebutuhan logistik dan perlengkapan yaitu ketersediaan logistik dan perlengkapan sumber daya manusia, kondisi gudang penyimpanan, fasilitas infrastruktur, pendanaan, kemudian menyediakan kebutuhan logistik perlengkapan, luas bencana berdasarkan informasi RHA. Ini penyimpanan logistik perlengkapan, ada permintaan dari bencana, daerah bencana. Apabila obat dan perbekalan kesehatan tidak sedia di provinsi yang mengalami bencana, diusahakan dari provinsi yang terdekat atau Kementerian Kesehatan. Provinsi terdekat wajib membantu daerah yang terkena bencana, adanya estimasi tingkat keparahan bencana, jumlah korban dan jenis bencana. Pemerintah pusat dan daerah harus mengalokasikan biaya distribusi dengan menggunakan sumber daya kerjasama lintas sektor dan lintas program. Pemusnahan logistik dan perlengkapan, memilah dan memisahkan, menyusun daftar obat perbekalan kesehatan yang dimusnahkan, menentukan cara pemusnahan, menyiapkan pelaksanaan pemusnahan, menentukan lokasi pemusnahan, pelaksanaan pemusnahan, membuat berita acara pemusnahan,
tembusan kepada Bupati Wali Kota sebagai laporan. Kemudian kerjasama dan koordinasi. Kerjasama adalah kegiatan usaha yang dilakukan beberapa orang lembaga pemerintah. Koordinasi adalah upaya menyatu padukan berbagai sumber daya dan kegiatan organisasi menjadi suatu kekuatan yang sinergi agar dapat melakukan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat akibat kegawat daruratan bencana menyeluruh. Koordinasi penanganan gizi dilakukan melalui mekanisme subklaster gizi. Subklaster gizi adalah bagian dari mekanisme koordinasi klaster kesehatan dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. Pendekatan klaster adalah pendekatan koordinatif yang menyatukan semua pihak terkait baik pemerintah maupun non-pemerintah. Kegiatan koordinasi penanganan gizi pada situasi bencana terdiri dari aktivasi mekanisme koordinasi penanganan gizi, pertemuan koordinasi subklaster gizi, pertemuan koordinasi kelompok kerja, penugasan tim gerak cepat TCG gizi, koordinasi lintas program dan lintas sektor. Ini adalah alur kegiatan koordinasi dan respon gizi pada masa tanggap darurat. Ketika bencana atau potensi bencana, dilakukan aktivasi mekanisme koordinasi penanganan bencana, aktivasi subklaster gizi berdasarkan tingkatan bencana, kemudian menentukan lokasi sekretariat subklaster gizi. Baru pertemuan koordinasi dengan subklaster gizi, pertemuan koordinasi dengan kelompok kerja, baru penanganan gizi yang terkoordinir dan efektif. Aktivasi mekanisme koordinasi penanganan gizi berdasarkan tingkatan bencana. Pelaksanaan pertemuan koordinasi, topik-topik pembahasan dan pertemuan koordinasi subklaster gizi adalah identifikasi pelaku penanggulangan bencana, koordinasi pengkajian cepat dan analisa kebutuhan, penyusunan rencana respon gizi, koordinasi kerjasama subklaster lain yang terikat pelaksanaan gizi, pedoman dan standar yang digunakan, peningkatan kapasitas SDM, pemantauan evaluasi pelaporan pembelajaran, advokasi untuk mendukung respon gizi, diseminasi notulensi pertemuan subklaster gizi dan tindak lanjut, pertemuan koordinasi kelompok kerja. Ini adalah contoh kerangka acuan Pokja penanganan gizi. Latar belakang dasar pembentukan Pokja PMBA, tujuan, modalitas kerja dan keanggotaan. Pelaksanaan pertemuan Pokja, diseminasi notulensi pertemuan Pokja dan tindak lanjut. Penugasan tim gerak cepat merupakan tim yang dibentuk oleh Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kabupaten Kota yang merupakan bagian dari subklaster yang dapat dimobilisasi secara cepat guna mendukung upaya penanganan gizi di wilayah terdampak. Intervensi gizi bagi kelompok rentan lainnya adalah pengelolaan logistik gizi, pengelolaan informasi surveillance gizi, kemudian TGC gizi dapat dimobilisasi untuk bencana tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten berdasarkan kebutuhan dan arahan dari pusat krisis kesehatan. TGC gizi dapat dimobilisasi ke lokasi bencana segera setelah terjadi bencana atau sejak fase siaga darurat. Dinas Kesehatan Provinsi bertugas untuk memfasilitasi mobilisasi TGC gizi pada bencana tingkat kabupaten kota. Kemenkes bertugas untuk memfasilitasi mobilisasi TGC gizi pada bencana tingkat provinsi atau kabupaten. Langkah-langkah penugasan tim pendukung terdiri dari aktivasi TGC, mobilisasi, demobilisasi, evaluasi. Kemudian koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk mengoptimalkan intervensi bagi kelompok rentan di wilayah bencana. Melakukan koordinasi dengan program dan sektor yang terkait. Berpartisipasi dalam pertemuan koordinasi lintas sektor. Wadah untuk mendapatkan dukungan teknis
maupun kebijakan dari pemerintah daerah maupun sektor terkait terhadap permasalahan gizi yang terkait dengan sektor lain. Terima kasih, semoga bermanfaat.